Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Yusuf dan teman saya Samsul Kamar dan Fitriani. Jadi di sini kami akan membahas materi tentang akad murabahah dan implementasinya dalam lembaga keuangan syariah. Oke, langsung saja kita ke materinya. Apakah teman-teman tahu apa itu murabahah? Nah, jadi murabahah berasal dari kata ribhun yang berarti untung atau keuntungan. Dengan demikian, murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang dia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Murabahah dalam bagian dari jual beli secara umum dibolehkan berdasarkan keumuman hukum jual beli, berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis serta ijma ulama. Imam Malik membenarkan keabsahannya dengan merujuk pada praktik penduduk Madinah yang lazim menerapkan jual beli murabahah. Imam Syafi'i secara khusus mengatakan bahwa jual beli murabahah adalah halal, dan fikih mazhab Hanafi juga membolehkan murabahah berdasarkan terpenuhinya syarat-syarat yang penting bagi sahnya suatu jual beli dalam murabahah dan karena orang memerlukannya. Menurut jumhur ulama, rukun dan syarat yang terdapat dalam murabahah sama dengan rukun dan syarat yang terdapat dalam jual beli. Dalam jual beli, murabahah, pihak penjual mesti memberitahu pembeli dengan harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Sebagai contoh, Ahmad membeli mobil seharga 300 juta. Biaya-biaya yang dikeluarkan 5 juta. Maka ketika ia menawarkan mobilnya, ia mengatakan, "Saya jual mobil ini 305 juta. Modal saya 300 juta dan saya mengambil keuntungan 5 juta." Oke, selanjutnya dasar hukum murabahah yaitu terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 29. Dalam ayat tersebut menjelaskan hukum transaksi secara global dan lebih spesifik menjelaskan transaksi jual beli, di mana Allah Subhanahu wa taala mempertegas legalitas dan kebolehan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep riba. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jual beli murabahah khususnya mendapat pengakuan hukum dari syariah dan diperbolehkan digunakan dalam praktik pembiayaan di bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya, karena murabahah tidak termasuk jual beli yang mengandung riba. Kemudian yang kedua, hadis. Hukum murabahah juga terdapat di dalam hadis yang artinya dari Jumai bin Umair dari pamannya Nabi SAW. Ditanya tentang penghasilan yang paling utama, beliau bersabda, sebaik-baik penghasilan adalah jual beli yang sah. Tidak terdapat unsur penipuan dan usaha seseorang dengan tangannya. Hadis riwayat Ahmad nomor 15.276. Dalam hadis tersebut menjelaskan tentang murabahah, di mana dijelaskan bahwa diperbolehkannya jual beli dan dianggap sah apabila dalam jual beli tersebut tidak ada unsur menipu atau hal lain yang dapat menjadikan tidak sahnya jual beli itu sendiri. Misalnya barang yang dijual termasuk dalam kategori barang yang haram. Kemudian ijma. Umat Islam telah sepakat tentang keabsahan jual beli, karena manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan individu lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Oleh karena itu, jual beli adalah salah satu jalan untuk menjembatani dengan cara yang sah dan saling rela, sehingga dengan demikian setiap orang yang memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Dari ayat Al-Quran, hadis, dan pendapat dari para ulama tentang kebolehan jual beli murabahah, maka hukum jual beli murabahah diperbolehkan dalam Islam, semasa dalam transaksi tersebut tidak ada unsur riba atau yang dipersamakan dengan riba. Kemudian yang keempat, hukum di Indonesia. Yang A. Undang-undang.
Adapun landasan hukum murabahah pertama kali diatur dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Kemudian, yang B, Dewan Syariah Nasional atau DSN. Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Menurut Fatwa DSN nomor 4 garis miring DSN MUI garis miring 4 Romawi garis miring 2000 pada tanggal 1 April tahun 2000 yang intinya menyatakan bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembayarannya dengan harga yang lebih sebagai laba. Rukun dan syarat murabahah. Pada hakikatnya, rukun murabahah sama dengan rukun dalam jual beli. Yang pertama, adanya penjual. Yang kedua, adanya pembeli. Yang ketiga, adanya objek jual beli seperti produk atau barang. Yang keempat, adanya harga suatu barang. Yang terakhir, adanya sigat atau lafal ijab dan qabul. Beberapa syarat murabahah yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. 1. Penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah. Kedua, kontrak yang pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Ketiga, kontrak harus bebas dari unsur riba. Keempat, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian. Yang kelima, penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Misalnya, pembelian dilakukan secara hutang. Aplikasi murabahah pada lembaga keuangan syariah. Yang pertama, aplikasi murabahah di perbankan syariah di Indonesia. Menurut keputusan Fatwa DSN nomor 04 garis miring DSN MUI garis miring 4 garis miring 2000. Ketentuan murabahah pada perbankan syariah adalah sebagai berikut. Pertama, bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. Kedua, barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam. 3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati. Kualifikasinya. Keempat, bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Kelima, bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Misalnya, pembelian dilakukan secara hutang. 6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Ketujuh, nasabah membiayai harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Kedelapan, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. Kesembilan, jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Ada beberapa tipe murabahah dalam praktik perbankan syariah yang semuanya dapat dibagi menjadi 3 kategori besar, yaitu tipe pertama, penerapan murabahah adalah tipe konsisten terhadap fikih muamalah. Dalam tipe ini, bank membeli dahulu barang yang akan dibeli dan nasabah setelah ada perjanjian sebelumnya. Yang kedua, tipe kedua mirip yang pertama, tapi perpindahan kepemilikan langsung dari supplier kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan bank langsung kepada penjual pertama atau supplier. Yang ketiga, tipe ini yang paling banyak dipraktikkan oleh bank syariah. Bank melakukan perjanjian murabahah dengan nasabah dan pada saat yang sama diwakilkan oleh akad wakalah kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang akan dibelinya. Dana lalu dikredit ke rekening nasabah dan nasabah menandatangani tanda terima uang. Tanda terima uang ini menjadi dasar bagi bank untuk menghindari klaim bahwa nasabah tidak berhutang kepada bank karena tidak menerima uang sebagai sarana pinjaman. Aplikasi akad murabahah di leasing. Leasing dikenal sebagai lembaga penyedia barang bergerak dan barang-barang bermodal. Fungsi leasing dalam praktiknya sama halnya dengan perbankan, sama-sama menyalurkan dana tunai dengan cara pembayaran secara kredit dan mengenal adanya jaminan. Mekanisme praktik murabahah di leasing membedakan murabahah dengan jual beli lainnya.
Mekanisme praktik murabahah di leasing membedakan murabahah dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahu kepada pembeli tentang harga barang pokok yang dijualnya, serta jumlah keuntungan yang diperoleh. 3. Aplikasi sel di lembaga keuangan syariah. Mengacu kepada Fatwa DSN MUI nomor 23/DSN/MUI/3 2002 tentang potongan pelunasan dalam murabahah atau disebut dengan sel. Kebijakan tersebut ditetapkan oleh Dewan Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah yang kemudian diberlakukan di seluruh cabang syariah, baik kantor cabang syariah, cabang pembantu maupun layanan syariah di mana dalam kasus pelunasan yang dilakukan oleh nasabah sebelum akad jatuh tempo, maka nasabah dikenakan kompensasi. Kompensasi yang diberikan berbeda sesuai dengan kasus pelunasan nasabah. Jika nasabah melunasi karena alasan pindah ke bank lain, maka nasabah akan dikenakan kompensasi berupa kewajiban membayar 4 kali margin murabahah selain harus membayar total sisa pokok utang, sisa margin berikutnya menjadi diskon bagi nasabah. Dalam jual beli, ada beberapa macam jual beli yang diperselisihkan hukumnya. Meskipun sebenarnya sudah berlaku di tengah-tengah masyarakat, jual beli tersebut antaranya yang pertama, bai al-wafa, yaitu jual beli dengan tenggang waktu. Secara terminologis kompilasi hukum ekonomi syariah, bai al-wafa adalah jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba. Yang kedua, bai al-innah. Kata innah menurut bahasa berarti meminjam atau berutang. Maksudnya yaitu membeli sesuatu dengan pembayaran di belakang atau utang atau tidak secara kontan. Jual beli al-innah secara terminologis adalah menjual suatu benda dengan harga lebih dibayarkan belakangan dalam tempo tertentu untuk dijual lagi oleh orang yang berutang dengan harga saat itu lebih murah untuk menutup hutangnya. Yang ketiga, bai tawarruk. Menurut Ibnu Taimiyah, tawarruk adalah seseorang membeli barang dengan harga bertangguh kemudian menjualnya kepada orang lain atau bukan penjual pertama secara tunai, karena keinginan untuk mendapatkan uang tunai dengan segera. Misalnya, seseorang membeli barang dengan harga 100.000 karena ia memerlukan uang, maka barang tersebut dijual kembali dengan harga 90.000. Jadi, ini disebut dengan tawarruk. Bai bidamanil azil atau jual beli secara berutang atau kredit. Bai binamanil azil dikenal dengan jual beli bertangguh, yaitu menjual sesuatu dengan disegerakan penyerahan barang-barang yang dijual kepada pembeli dan ditangguhkan pembayarannya. Bai al-dayan. Al-dayan merupakan utang dengan maksud penundaan tanggungan yang muncul dalam suatu kontrak yang melibatkan pertukaran nilai. Jadi, al-dayan adalah harta yang terdapat pada tanggungan orang lain dan ia termasuk pada penundaan tanggung jawab yang menyebabkan pertambahan nilai. Baiklah, sekian dari video kami dari kelompok 4 Fikih Muamalah Kontemporer. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.